Kemudian materi kali ini adalah audio. Jadi kita akan bicara tentang suara atau tentang suatu sumber yang bisa dikatakan teman-teman akan merasa kehilangan kalau tidak ada suara itu seperti apa gitu ya. Teman-teman di sini banyak yang suka nonton YouTube lah atau mendengarkan musik lah dan lain sebagainya. Nah, suara itu nanti didefinisikan seperti apa ada di kuliah kali ini. Sebelumnya saya akan coba untuk share screen. Oke. Share screen. Semoga sudah terlihat di di layar teman-teman terkait tentang audio. Nah, apa yang harus kita pelajari? Yang akan kita pelajari sebenarnya suara itu apa atau audio itu apa? Kemudian nanti kira-kira cara ngompresnya gimana. Nah, ini perlu dipelajari nih. Karena kemarin kan sudah sempat ya kita belajar di saat kita melakukan kompresi di awal perkuliahan, ada tuh suara yang kita miliki, kemudian ada di potong-potong gitu ya, dibuat agar lebih kecil suaranya, kemudian nanti dikembalikan lagi, mulai dari digitalkan, kemudian nanti dianalogkan kembali. Nah, itu yang akan kita sedikit banyak pelajari pada perkuliahan kali ini. Oke. Kita mulai dulu dari ini. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Yang pertama adalah sumber suara. Sumber suara ini akan dibagi menjadi dua, yaitu suara manusia dan suara umum. Kemudian ada kompresi suara. Di kompresi ini yang kita pelajari kali ini adalah LPC dan VLP. Nanti ada lagi yang namanya MP3 lah, kemudian ada FLAC lah, dan lain sebagainya. Mungkin akan dipelajari pada beberapa pertemuan ke depan, ataupun nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, kita masuk dulu ke dalam konsep suara. Seperti yang teman-teman sudah pernah pelajari ketika teman-teman ini berada di tingkat SMA, maka suara itu bisa didefinisikan sebagai adanya benda yang bergetar, kemudian adanya perbedaan tekanan udara, dan melewati udara masuk ke dalam pendengar. Nah, di sini teman-teman bisa bisa perhatikan bahwa sumber suara itu adalah benda yang bergetar. Pertanyaannya mungkin saya akan refresh ke teman-teman ya, yang sudah lama mungkin tidak pernah ketemu dengan IPA, kemudian mungkin agak lupa gitu. Nah, benda bergetar di sini atau sumber suara adalah suatu benda yang bergetar, maka sebenarnya kalau misalnya gitar, maka senarnya yang bergetar gitu ya. Kalau drum berarti membrannya yang bergetar. Nah, kalau manusia kira-kira apa yang bergetar ya? Silakan, ada yang masih ingat apa yang bergetar pada manusia sehingga kita bisa mengeluarkan suara? Ada tulang rawan di telinga itu, Pak. Tulang rawan yang ada di telinga. Ada tulang di telinga itu. Itu kan kalau mendengarkan. Kalau mengeluarkan suaranya nih, Mas? Pita suara, Pak. Nah, pita suara ya. Oke, nggak apa-apa. Mantap, pita suara ya.
Jadi kita punya pita suara yang bergetar. Betul, nanti kalau kita mendengarkan ada gendang telinga ya, ada tulang rawannya, betul. Tapi kalau untuk mengeluarkan suara kita pakai pita suara. Nah, pita suara kita ini ya anggapnya ya kayak tadi ya kayak apa namanya senar gitar lah atau misalnya membran pada drum lah, yang mana ketika kita akan mengeluarkan suara tertentu maka dia digetarkan gitu. Nah, kemudian kalau bergetar kenapa gitu ya? Kalau bergetar nanti kita bisa membuat getarannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kita bicara, kita mau ngomong A, ya keluarlah suara A. Kita ngomong B, maka keluarlah suara B. Nah, getarannya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti halnya dengan yang tadi, mau gitar. Gitar teman-teman tahu kalau di setiap gitar itu ada fretnya ya, terus nanti ada C-nya di mana, D-nya di mana, terus nanti mau dikombinasikan menjadi kunci apa namanya C misalnya seperti apa, kunci G seperti apa dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya kita ingin menggetarkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kalau sudah seperti itu, maka muncullah suara yang kita inginkan itu tadi gitu ya. Nah, itulah benda-benda yang bergetar akan mengeluarkan sebuah suara. Itu intinya seperti itu. Dan suaranya bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang perlu hati-hati bagi teman-teman yang apa ya, yang sering menggunakan gitar pasti mengetahui bahwa semakin lama kita menggunakan gitar maka semakin cepat pula senar itu akan apa namanya aus gitu ya. Makanya teman-teman juga harus hati-hati terhadap suara teman-teman karena sama dengan gitar, pita suara kita juga memiliki limitasi tertentu. Dan mungkin memang ada yang namanya self healing gitu ya, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri karena tubuh kita ini luar biasa hebatnya gitu ya. Tapi ya tetap harus hati-hati dalam menggunakan suara teman-teman. Makanya seringkali kalau teman-teman misalnya lagi bersemangat gitu ya, terus apa namanya, misalnya teman-teman ada yang di sini suka sepak bola misalnya gitu ya, terus teman-teman datang ke stadion sepak bolanya, mungkin nanti suatu saat teman-teman ada yang apa namanya punya kesempatan nih misalnya ke bagi yang suka MU ke Old Trafford misalnya, orang-orang yang suka Liverpool ke Anfield dan lain sebagainya, terus teman-teman wah excited nih dan apa ya bersorak terhadap tim kesukaannya, teman-teman mengeluarkan suara yang sangat keras, terus tiba-tiba pulang-pulang suaranya habis. Nah itu juga kenapa ya, karena pita suara kita itu kayak kalau apa namanya gitar udah dipetik dengan sangat keras gitu ya, nanti lama-lama bisa-bisa agak bermasalah nih apa namanya si senarnya. Begitu juga dengan pita suara teman-teman. Nah itu yang harus hati-hati. Kemudian karena ada benda bergetar, terus ada perbedaan tekanan di udara. Nah ini tekanan di udara ini penting nih. Kenapa? Karena memang ada apa namanya udara kita ini kalau ada tekanan yang tinggi, kan dibagi menjadi dua ya, tekanan yang tinggi dan tekanan yang rendah. Nah, udara ini mengalir gitu ya, dari tekanan yang tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi, Kak? Ayo, masih ada yang ingat? Tinggi ke rendah, Pak. Tinggi ke rendah ya. Kenapa dari tinggi ke rendah? Ayo, kenapa udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah? Belum tahu? Rotasi bumi dapat bukan mas. Kira-kira kenapa ya? Karena perbedaan tekanan mungkin, Pak. Karena ada perbedaan tekanan. Tentu saja akan ada perbedaan tekanan, betul. Kira-kira tapi adakah alasan lain yang lebih apa ya, lebih menguatkan gitu? Kenapa ya suara itu bisa dari tekanan tinggi ke tekanan lebih rendah, misalnya seperti itu? Ada yang tahu? Belum ada?
Oke, nanti ya coba dicari tuh kenapa tekanan suara itu bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Ya, mungkin kalau saya akan memberikan hints memang mirip kayak angin gitu ya. Angin itu juga bergerak dari tekanan yang lebih tinggi menjadi ke tekanan yang lebih rendah, tapi silakan teman-teman lebih pelajari atau cari dari sumber lain. Kenapa kira-kira ya? Nah, gitu ya. Silakan nanti dicoba dicek. Perbedaan suhu di atmosfer. Perbedaan suhu di atmosfer kurang tepat, Mas. Kurang tepat gitu ya. Oke, yang ini bagian ini saya tandai dulu mana nih. Nah, dia ini fan. Nah, ini coba ya nanti coba teman-teman lihat sumber-sumber lain kenapa ya suara itu bisa ada di tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Kalau mau hints kedua adalah coba teman-teman bayangkan kalau ada sebuah dawai gitar ataupun membran pada drum gitu ya. Ketika mereka ini bergetar, nah atau misalnya teman-teman mukul membran drumnya itu ya, gitu. Kira-kira ada tekanannya nggak di situ. Nah itu hintsnya tuh. Gitar pun sama, kalau teman-teman petik gitu ya, ada nggak tekanannya di situ. Nah itu adalah hintsnya untuk yang ini. Jadi silakan di teman-teman baca atau teman-teman cari nih kenapa sih adanya perbedaan tekanan di udara ini mengakibatkan adanya suara dan suara ini bergerak dari mana ke mana. Nah, itu teman-teman silahkan coba baca atau coba eksplor lebih jauh. Nah, ini yang kedua dan yang ketiga di sini adalah melewati udara atau gelombang. Ini adalah suatu konsep yang harus teman-teman pastikan dalam pikiran teman-teman, gitu ya. Karena tanpa adanya udara, maka suara itu tidak bisa mengalir gitu ya, tidak bisa tertransfer ke orang lain. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan karena banyak film-film di televisi ataupun di angin gitu ya yang memperlihatkan bahwa wah kalau kita sedang di ruang angkasa gitu ketika ada perang atau ada tembak-tembakan gitu ya ada suaranya gitu ya. Kalau teman-teman lihat Star Wars misalnya gitu ya. Terus teman-teman lihat bagi yang suka anime lihat Gundam. Nah, itu tuh kayak kalau protagonisnya lagi nyerang sesuatu, lagi perang gitu ya atau ya pokoknya lagi perang-perangan lah, itu ada suaranya di sana gitu ya. Padahal yang kita ketahui di luar angkasa sana tidak adanya udara gitu ya, lack of udara gitu ya. Sehingga harusnya tidak pernah ada itu yang namanya suara tembakan lah atau ada suara bom lah dan lain sebagainya, itu nggak mungkin ada. Ya, karena tadi suara itu harus merambat melalui suatu bidang tertentu, dan bidang tersebut adalah udara. Nah, kalau nggak ada udara, sekali lagi tidak bisa si suara ini tertransfer atau merambat gitu ya. Nah, itulah yang perlu teman-teman perhatikan. Mungkin di dalam film entah itu Star Wars atau kalau teman-teman nonton Gundam ya Gundam gitu ya. Ya, itu hanya untuk objek biar lebih dramatisasi saja gitu ya. Jangan pernah percaya bahwa waduh di Star Wars sama di Gundam ini kok kalau kita melihat perang ada suaranya lah, tembak-tembakannya lah, kemudian ada yang bisa meledak gitu ya. Padahal kalau meledak ini kan adanya api itu kan biasanya keluar dari dari adanya oksigen. Nah, kalau di ruang angkasa sana yang nggak ada oksigennya gimana bisa ada api gitu. Nah, itu yang teman-teman harus perlu bedakan gitu. Ya anggaplah yang ada di film, ada yang di kartun atau di anime itu merupakan sebuah dramatisasi saja biar teman-teman terhibur gitu ya. Jangan sampai teman-teman percaya waduh bisa kalau ada tembak-tembakan di sana ada suaranya kayak bisa ada apinya kayak dan lain sebagainya. Nah, jangan didengarkan. Oke. Nah, barulah masuk ke yang namanya pendengar. Pendengar ini masuknya tadi ya ke
rumah keong di telinga kita gitu ya, ada bentuknya rumah keong, letaknya di dalam telinga kita, saya lupa namanya apa gitu ya, ada gendang telinganya lah gitu ya di dalam telinga kita, sehingga kita bisa mendengarkan. Nah, tentu saja seperti yang teman-teman teman-teman pakai lah ya, kalau kita pakai suatu hal untuk sensor untuk mendengarkan, entah itu mikrofon dan lain sebagainya, maka dia memiliki sensitivitas sendiri-sendiri. Ya, tentu saja semuanya diberikan oleh Tuhan yang sempurna gitu ya, tapi jangan lupa juga seperti pita suara kita yang kita pakai, telinga kita atau gendang telinga kita pun harus dijaga dengan baik. Ya, karena apa ya? Karena bentuknya juga membran gitu ya. Gendang telinga itu bentuknya membran, nanti ketika ada suara itu akan menggetarkan membran tersebut sehingga teman-teman bisa mendengarkan. Contohnya yang sekarang saya sedang ucapkan ke teman-teman, nah ini teman-teman gendang telinganya ini lagi mendengarkan, jadi lagi bergetar juga gitu ya, dan akhirnya diaplikasikan oleh otak sebagai suara tertentu atau menyerupai dengan bahasa tertentu dan teman-teman mengerti tentang bahasa tersebut. Nah, kenapa harus dijaga ya? Karena namanya membran, namanya sebuah lapisan, maka bisa sobek gitu ya. Makanya bagi teman-teman jangan sering-sering lah ya menggunakan headset, kemudian menggunakan headphone lah dengan suara keras dan dengan intensitas yang tinggi atau penggunaan waktu yang lama. Karena nanti membran itu entah itu bisa menjadi tidak elastis lagi ataupun bisa sobek. Nah, kalau udah sobek atau tidak elastis lagi gitu ya, bisa-bisa ya teman-teman mulai kehilangan indera pendengaran teman-teman gitu ya. Nah, ini secara konsep suara seperti itu. Teman-teman punya benda bergetar, kemudian nanti getarannya ini akan ditransfer ke pendengarnya. Secara kasarnya teman-teman cukup melihat yang pertama dan yang kedua gitu ya. Faktor yang di tengah adalah faktor yang membantu teman-teman mengetahui bahwa udara ini bisa merambat atau tidak bisa merambat. Nah, ini konsep dasarnya. Di sini ada definisi ulang lagi, yaitu suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda dan bentuk energi yang dapat merambat melalui medium. Medium di sini bisa berupa udara dan lain sebagainya, tapi harus ada mediumnya, gitu ya. Kemudian getaran suatu benda yang merupakan sinyal analog dengan amplitude yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Ini harus digarisbawahi adalah suara kita itu suara yang analog. Nah, suaranya analog gitu ya. Kalau analog itu ya bukan kayak digital yang sudah kita kuantisasi dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman udah lihat tuh kalau suara ada bentuknya naik turun nggak jelas gitu ya. Kemudian representasinya nggak bisa cuma 1, 0 doang gitu ya, tapi bisa direpresentasikan dengan sinyal itu kayak apa sih ya, naik turun gitu ya, ada bukit, ada puncaknya dan lain sebagainya. Amplitudenya ini berubah-ubah gitu ya, dan dia bentuknya kontinu. Kontinu itu apa ya? Kontinu itu nggak akan berhenti gitu. Waktunya, time-nya itu nggak bisa dibatasi. Karena apa ya? Karena ya kita ngobrol kayak gini nih, ya teman-teman nggak bisa bilang bahwa T-nya ini nanti saya cuma mau pakai T plus 10 gitu ya nggak bisa gitu namanya. Analog itu ya terus saja jalan. Gitu. Beda sama sinyal yang digital yang teman-teman sudah kemarin pelajari yang ya harus ada batasannya gitu ya. Ya itulah namanya digital itu kalau kita konversi ke digital yang memang harus seperti itu. Tapi kalau analog waktu ini akan bergerak terus-menerus dan ini akan menjadi suatu hal yang kontinu gitu. Untuk perubahannya kemarin teman-teman sudah pelajari ya. Nah, tapi sekarang kita akan fokus dulu ke dalam yang namanya suara itu. Kemudian gelombang. Gelombang itu seperti apa? Ini untuk mengingatkan teman-teman. Kemarin pas lagi belajar kompresi, ada beberapa teman-teman yang lupa ya apa itu frekuensi dan apa itu amplitudo. Nah, saya tanyakan ulang nih kepada teman-teman.
yang disebut sebagai amplitudo itu apa? Mulai dari amplitudo dulu nih. Sudah ada gambarnya loh. Apa itu amplitudo? Jarak simpangan terjauh dari sumbu gelombang itu, Pak. Oke, jarak simpangan terjauh ya. Boleh. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya frekuensi, apa itu frekuensi? Banyaknya getaran dalam satuan waktu. Banyaknya getaran dalam satuan waktu. Satuannya apa nih kalau frekuensi? Hertz. Hertz ya. Oke, sip. Kalau kita punya frekuensi, maka kita punya yang namanya periode atau nilainya adalah 1/f. Apa itu periode? Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Oke. Satuannya apa? Detik. Detik ya? Atau satu satuan waktu. Oke, satuan waktu. Oke, sip. Nah, ini jangan lupa nih bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman punya yang namanya amplitudo seperti apa, punya yang namanya frekuensi seperti apa, dan punya yang namanya amplitudo. Periode tadi udah punya periode, amplitudo, dan juga punya frekuensi. Nah, itu harus teman-teman pahami gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman lupa lagi gitu ya. Karena memang ini yang dibutuhkan dalam sebuah pengolahan yang namanya suara. Suara teman-teman sekali lagi adalah suatu hal yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, teman-teman harus sedikit banyak, apalagi teman-teman dari STI gitu ya, harus sedikit banyak ngerti ini bagaimana suara itu bisa tercipta. Apalagi kalau teman-teman merasa bahwa saya ini sangat suka musik gitu ya, ya pelajarilah kenapa teman-teman bisa suka dengan musik, ya kenapa bisa ada suaranya dulu gitu ya. Kalau nggak bisa ada suaranya ya nggak bisa ada musik gitu. Nah, mulai dari sebuah getaran tadi, sebuah benda yang bergetar mengeluarkan suara, dan suara ini ternyata di breakdown menjadi sebuah amplitudo, kemudian di breakdown lagi ada frekuensinya, kemudian di breakdown lagi menjadi suatu yang namanya periode gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran sebenarnya, kalau teman-teman merasa bahwa ini kok suaranya bagus ya, atau misalnya musiknya bagus nih ya, nah teman-teman tuh bisa menemukan kayak golden ratio-nya dari sebuah lagu gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat gelombangnya seperti apa. Nah, ternyata suara yang lagunya bagus-bagus itu punya tipikal gelombang yang sendiri-sendiri. Nah, itu ada penelitiannya juga gitu ya. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang tertarik dengan musik, ya mungkin boleh itu cari penelitian hal itu, golden ratio di dalam suatu lagu gitu ya, itu ada gitu. Menarik sekali itu. Lanjut, gelombang pola yang sama yang berulang interval tertentu disebut periode. Nah, tadi ya banyak gelombang. Contoh suara periodik instrumen musik, nyanyian burung. Contoh suara non periodik adalah batuk, percik ombak. Nah, periodik atau non periodik ini intinya adalah yang di sini ya, berulang gitu, berulang dengan interval tertentu. Kayak gitar, kalau kita main musik gitu ya, ada ketukannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat atau kalau teman-teman pernah main alat musik, entah itu yang bentuknya klasikal atau misalnya yang bentuknya elektrik gitu ya, itu selalu ada itu ketukannya berapa per berapa. Nah, kenapa? Karena memang kita mainnya periodik, nggak terlalu bagus ketika kita punya 4/4 terus tiba-tiba berubah jadi 1/4 gitu ya, itu nggak terlalu bagus kalau misalnya memang lagu-lagu yang klasik biasanya punya ketukan tertentu gitu. Nah, karena apa ya? Karena ini periodiknya kayak gitu. Namun contoh suara non periodik di sini ada batuk. Jadi kalau teman-teman punya batuk, nggak mungkin teman-teman pengen batuk setiap saat gitu ya, sampai selesai. Kecuali teman kena COVID gitu ya. Nah, itu mungkin jadinya periodik. Tapi kalau enggak ya namanya batuk itu ya cuma sekali atau 2 kali gitu. Begitu juga dengan percikan ombak. Percikan ombak ini seringkali tidak ada waktu yang tentu gitu. Mungkin ada suaranya, kadang-kadang nggak ada suaranya, kadang-kadang percikan ombaknya keras, kadang-kadang percikan ombaknya ini
nggak terlalu keras gitu ya, jadi mengakibatkan suara yang berbeda pula. Tapi kalau gitu kenapa nyanyian burung masuk ke dalam periodik? Nah, karena di sini definisinya adalah pas nyanyi gitu ya. Jadi pas burung ini lagi berkicau itu biasanya kalau lagi berkicau ya berkicau terus gitu. Hingga waktu tertentu dia akan berkicau terus. Tapi kalau tidak, kalau sedang diem ya mungkin harus diem gitu ya, nggak masuk ke dalam definisi nyanyian gitu ya. Nah, itulah kenapa ada yang namanya periodik dan non periodik. Nah, lanjut lagi. Ini digitalisasi suara analog. Ya, ini udah teman-teman pelajari kemarin ya. Digitalisasi suara analog memerlukan sampling dan kuantisasi. Refresh kemarin teman-teman ingat-ingat kembali apa namanya terkait dengan sampling dan kuantisasi. Sampling itu apa? Yuk, udah berkali-kali kan ya. Sampling itu apa? Pencuplikan angka atau nilai suatu sinyal yang dilakukan secara periodik, Pak. Pencuplikan tergantung dengan waktu tertentu ya, periodik tertentu. Oke, good. Kalau kuantisasi apa? Proses pembulatan angka, Pak. Pembulatan angka, boleh ya? Boleh. Itu lebih gampang dikatakan seperti itu. Jadi teman-teman, kalau nanti punya suara analog itu sayangnya, ya tadi ya kita punya time yang unlimited gitu ya, waktunya tidak terbatas. Nah, digital tidak bisa ngomong kayak situ. Waduh, yang namanya digital ini harus bisa kita save, kasarnya gitu ya, bisa kita simpan ke dalam sebuah file. Nah, kalau unlimited gimana ceritanya gitu ya. Nah, makanya kita harus sampling nih, kita potong-potong dulu suara analog kita menjadi apa namanya? Menjadi sebuah waktu tertentu dengan definisi waktunya bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita bisa lihat juga gitu ya, mungkin perbesarannya akan menjadi seberapa. Kemudian kita mau apa ya, menguatkan seperti apa itu bisa kita buat gitu ya. Makanya kita dekatkan menjadi nilai tertentu yaitu kuantitasasi. Salah satu karakteristik suara digital adalah banyaknya channel. Apakah satu, dua, atau banyak. Nah, ini yang kemarin keluar juga di dalam UTS. Jadi kalau teman-teman punya suara, ya teman-teman, ya kasarnya teman-teman itu ya, pakai headset sekarang, nggak ada tuh headset yang namanya mono gitu ya. Teman-teman pengen minimal banget itu adalah stereo. Jadi kanan dan kiri teman-teman itu kayak suatu hal yang berbeda gitu ya. Dan ini adalah konsep yang menarik untuk memanjakan telinga kita. Karena memang di keadaan seharusnya, di keadaan real, maka teman-teman mendengarkan itu tidak melalui satu sumber gitu ya. Teman-teman punya dua telinga, kanan sama kiri, dan kanan dan kiri teman-teman ini bekerjanya dengan cara yang agak berbeda. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat National Geographic, ada orang yang bisa dikatakan berkekurangan di mata, akhirnya dia mencoba menggunakan suara untuk mengetahui jarak bendanya. Nah, itu salah satunya gitu juga. Dia tahu bahwa ada di sebelah kiri, sebelah kanan, dan lain sebagainya. Terus kira-kira jaraknya berapa ya, karena ini juga gitu. Kalau teman-teman punya telinga dua, maka teman-teman harusnya bisa melihat, mendengar gitu ya. Suara itu dari mana? Nah, kalau dia pakainya sih pantulan suaranya gitu ya. Kalau di sebelah kanan, mantulnya ya berarti kita bisa definisikan bahwa telinga kanan kita itu intensitas suaranya akan lebih besar daripada yang kiri gitu. Kalau kita bicara dua telinga. Nah, konsep ini kemudian dieksploitasi lebih lanjut dengan yang namanya surround gitu ya. Suara kita ini bisa mendeteksi tidak hanya kanan sama kiri aja, telinga kita ini tidak mendeteksi kanan sama kiri aja, tapi mungkin bisa di kanan, atas, kiri, bawah, belakang, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konsep surround. Tentu saja bentuk filenya beda juga gitu ya, makanya teman-teman kemarin ada soal yang keluar seperti itu.
jangan terpaku bahwa ya berarti kalau gitu, kalau kita sudah punya frekuensi, kita sudah punya amplitude dan lain sebagainya, kita hitung nilai filenya berapa keluar nih. Nah, hati-hati ya, apakah dia mono, apakah dia stereo ataupun dia surround, karena pasti nilainya akan berbeda. Nanti pun tentu saja baik mono, stereo dan surround ini punya kompresi yang berbeda, sehingga nanti filenya sih sebenarnya kalau kita bilang yang kemarin kita hitung di UTS itu adalah segitu, belum tentu akan munculnya segitu kalau misalnya nanti ada kompresi dan lain sebagainya. Lanjut sedikit di ini ada frekuensi, kita ulang sedikit ya, tadi udah banyak yang menjawab. Frekuensi adalah banyaknya periode dalam 1 detik. Lanjut, panjang gelombang dirumuskan sebagai C per F, dengan C adalah kecepatan rambat bunyi dan F adalah frekuensi. Panjang gelombang ini dinotasikan sebagai apa ya? Ada yang masih ingat? Lambda ya Pak. Betul sekali, lambda gitu ya. Kita punya banyak apa namanya? Kita punya lambda yang berbeda-beda gitu ya untuk setiap suara. Yang pasti kita punya kecepatan rambat bunyinya berapa dibagi sama frekuensi yang kita miliki. Dan di sini ada beberapa jenis rentang suara yang biasanya didefinisikan oleh ahli-ahli kita atau saintis-saintis kita, mulai dari infrasound, kemudian pendengaran manusia, kemudian ultrasound dan hypersound. Manusia sebagai makhluk yang bisa mendengarkan, sayangnya memiliki keterbatasan, entah itu sayangnya atau mungkin itu adalah blessing in disguise gitu ya, hanya mampu untuk mendengarkan pada range tertentu, yaitu dari 20 Hz sampai 20 kHz. Namun definisi rentang di sini bukan berarti kita pasti bisa mendengarkan 20 Hz sampai 20 kHz ya, tapi kita akan ada di antara ini gitu. Ini sangat bergantung dengan sensitivitas dari telinga teman-teman. Ada beberapa orang yang mampu mendengarkan perbedaan suara itu sangat detail gitu ya. Suaranya sekecil apapun atau suaranya ini perubahan ya kasarnya gitu ya. Teman-teman tahu ada suara fals atau tidak suara fals itu ya tergantung sama telinga teman-teman juga gitu. Jadi 20 Hz sampai 20 kHz ini adalah rentang. Pada kenyataannya teman-teman mungkin hanya bisa dari 25 Hz sampai misalnya 19.000 gitu ya, mungkin aja gitu. Dan ya selama teman-teman ini masih ada di rentang tersebut ya, at least teman-teman bisa mendengarkan orang lain berbicara walaupun mungkin intensitas pendengarannya atau perbedaannya dari satu suara dengan suara lain itu tidak terlalu jelas. Nah, itu adalah gambaran bagi teman-teman terkait dengan pendengaran manusia. Nah, di sini masih ada yang lain nih, yaitu infrasound, ultrasound, dan hypersound. Kira-kira masih ada yang ingat kah kalau infrasound itu kira-kira itu hewan apa atau makhluk apa yang bisa mendengarkan infrasound? Mulai dari 0 Hz sampai 20 Hz. Kira-kira apa tuh ya? Oke, ya. Kelelawar. Kelelawar. Itu infrasound atau ultrasound kalau kelelawar? Coba. Paus, Pak. Paus atau itu ya, lumba-lumba ya pakai infrasound ya. Nah, nantilah coba teman-teman silahkan coba dilihat lebih jauh juga terkait dengan infrasound, ultrasound dan hypersound, suaranya seperti apa gitu ya, lengkingannya seperti apa. Kenapa ya? Karena memang suara kita yang dibutuhkan berbeda-beda dengan tempat rambat yang berbeda-beda pula gitu. Kalau teman-teman ada di atas bumi, di atas tanah yang bisa
bersuara dengan bebas. Kenapa akhirnya 20 Hz sampai 20 kHz ya? Karena memang daya rambatnya atau mediumnya memungkinkan atau cukuplah pakai yang segitu. Nanti bagi teman-teman yang pakai infrasound atau ultrasound, bukan teman-teman ya, bagi makhluk-makhluk yang menggunakan infrasound dan ultrasound pasti memiliki tempat komunikasi yang berbeda. Contohnya di air, contohnya di tempat yang gelap dan ingin mengetahui objek yang ada di sekitarnya. Nah, itu bukan lagi fungsinya sebagai untuk ngobrol gitu ya. Makanya ada yang namanya infrasound dan juga ada ultrasound, bahkan ada yang namanya hypersound gitu ya. Nah, ini rentangnya teman-teman bisa lihat sendiri dan nanti teman-teman bisa mendefinisikan atau bisa nanti baca-baca lagi ya. Atau at least nonton National Geographic ya. Itu bagus-bagus tuh kalau teman-teman mau nonton. Lanjut. Selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo ini berkaitan dengan keras lemahnya bunyi. Jadi kalau teman-teman mendengarkan suara saya yang agak keras, berarti amplitudonya lagi keras gitu ya. Kemudian kalau kalau saya sedang berbisik seperti ini, maka teman-teman juga bisa merasakan bahwa yang namanya amplitudo saya sedang kecil. Nah, ini namanya juga permainan suara gitu ya. Kalau di dalam gitar ataupun di dalam drum, ya teman-teman semakin keras mukulnya atau semakin keras metik gitarnya, amplitudonya semakin besar. Nah, apakah berkaitan dengan nanti suaranya seperti apa? Ya, maksudnya apakah berkaitan dengan jenis suara yang dikeluarkan akan berbeda? Tentu saja enggak, gitu ya. Jadi maksudnya, ya namanya kunci C kalau digenjreng dengan keras, ya sama dengan kunci C yang digenjreng dengan agak lemah gitu ya. Hanya saja cuma intensitas suaranya atau keras lemahnya suaranya itu aja yang berubah. Ini adalah dari amplitudo. Satuannya apa? Satuannya desibel. Makanya kalau teman-teman pernah lihat pengecekan suara untuk misalnya kota smart city gitu ya, kan ada tuh salah satu karakteristiknya adalah kota itu tidak boleh terlalu ramai gitu ya, untuk bisa dihidupi oleh manusia. Nah, itu dihitung dengan desibel. Desibel ini nanti juga bisa teman-teman cek misalnya, oh ada orang yang nyanyi opera, berapa desibel nih suaranya. Nah, itu bisa dilihat di alatnya gitu ya. Nah, tapi intinya satuannya adalah desibel untuk mengetahui keras lemahnya suatu gelombang yang ada, gitu ya, atau keras lemahnya suatu bunyi. Bunyi yang dapat merusak telinga jika tingkat volumenya lebih besar dari 85 desibel dan ukuran 130 desibel akan mampu menghancurkan gendang telinga. Nah, ini salah satu yang hati-hati yang teman-teman gunakan di misalnya headset ataupun menggunakan headphone. Hati-hati ketika teman-teman ini mengeraskan suara teman-teman, mengeraskan suara volume teman-teman. Nah, volume di laptop teman-teman atau di HP teman-teman hati-hati. Karena kalau sampai segitu telinga teman-teman bisa cedera gitu ya. Nah, kalau sudah cedera, kemampuan mendengar teman-teman ini akan lebih jelek dan ya kita tidak mengharapkan hal tersebut. Jadi hati-hati dalam menggunakan headphone atau headset daripada teman-teman nanti mengalami cedera pada telinga. Lanjut adalah velocity atau kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Jadi tadi teman-teman di konsep awal sudah tahu bahwa kalau ada suara yang dibuat atau suara yang digetarkan nanti akan menggetarkan menggetarkan gendang telinga kita gitu ya pendengarnya. Nah, ternyata butuh waktu loh atau ada delay-nya antara suara saya ini saya keluarkan hingga sampai ke tempat teman-teman. Ya, tentu saja kalau di sini case-nya adalah, wah ini udah digital nih. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakukan, mulai dari sampling, kuantisasi, kemudian proses transfer, kemudian direkonstruksi lagi gitu ya. Tapi
apa namanya, di dunia asli pun atau di dunia nyata sekalipun, ketika saya ngobrol dengan teman-teman, misalnya saya ketemu sama teman-teman di kelas gitu ya, nah itu ada waktu delay-nya juga. Nah, itulah delay itu yang disebut sebagai apa ya, waktu tunggunya gitu ya, dari sebuah kecepatan, dari sebuah suara yang merambat ke udara sehingga nyampe ke teman-teman. Nah, terus kata-katanya adalah itu adalah kecepatannya berapa gitu. Nah, berhubung namanya kecepatan, seperti pelajaran IPA yang teman-teman pernah pelajari sebelumnya, kalau ada mobil yang bergerak ataupun ada kereta bergerak, manusia bergerak, kecepatan itu dinotasikan dengan meter per second. Nah, dari meter per second ini, kecepatan rambat suatu suara atau velocity-nya itu untuk udara kering atau 20 derajat Celcius itu sekitar 343 meter per second. Nah, makanya kalau kita bicara atau kita ngobrol, relatif itu tidak terdengar adanya delay ya, karena kecepatannya sangat tinggi gitu ya. 343 meter per second itu kan anggaplah, maaf. Kalau mobil aja, mobil bergerak itu 100 km per jam itu berapa meter per second gitu ya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini 343 meter per second. Waktunya cukup kecepatannya cukup tinggi, sehingga kalau teman-teman ngobrol dalam jarak 1 meter atau 2 meter, ya pasti hampir tidak ada delay-nya gitu ya, dari dari suara ini saya keluarkan hingga teman-teman mendengarkan. Nah, tentu saja di sini didefinisikan pada udara kering. Berarti nanti kalau misalnya lebih dari 20 derajat Celcius, atau misalnya nanti turun, misalnya di berapa ya? Suhu di sini lagi 3 derajat. Nah, misalnya 3 derajat, kecepatannya akan berubah nanti. Jadi makanya tergantung sama udaranya seperti apa juga. Karena suhu udara ini sangat berkaitan dengan kelembapannya, berarti terkait dengan kerapatan dari udaranya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa bisa merasakan adanya perbedaan walaupun sangat tidak signifikan bagi telinga kita, karena ya kecepatannya sekitar itulah ya, dan dengan kecepatannya sekitar itu, kalau kita cuma berjarak 2 meter 3 meter nggak kedengaran bedanya seperti apa. Di garis bawah, di bagian bawah, satuan yang digunakan adalah meter per second, kayak mobil atau kayak kendaraan ya, kecepatannya pasti meter per second. Semua kecepatan kalau di IPA pasti meter per second ya. Jadi itu adalah ciri-cirinya. Selanjutnya ada lagi materi tentang audio digital. Audio digital adalah teknologi yang digunakan untuk merekam, menyimpan, menghasilkan dan mereproduksi suara menggunakan sinyal audio yang sudah di-encode gitu ya dalam bentuk digital. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas sedikit. Ada yang namanya parsing, dipotong-potong tadi ya, terus ada kuantisasi. Nah, gunanya untuk membuat audio atau suara yang kita inginkan, suara yang kita keluarkan bisa masuk ke dalam suatu komputer atau bisa direkam menjadi suatu komputer gitu ya, suatu file yang berbentuk bytes. Nah, itu adalah proses analog to digital. Nah, ini sudah teman-teman pelajari beberapa kali, jadi semoga teman-teman tidak lupa lagi gitu ya bagaimana caranya, karena ya ini penting gitu ya. Sinyal audio diperoleh dari sinyal suara di udara yang ditangkap oleh diafragma mikrofon dan diubah menjadi gelombang elektrik. Nah, ini proses yang terjadi pada sebuah mikrofon, teman-teman. Ketika teman-teman ini berbicara pada sebuah handphone, ataupun sebuah mikrofon, ataupun sebuah headphone yang memiliki mikrofon, nah, cuma ini dia punya mikrofon gitu. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya kayak gendang telinga teman-teman.
ada membrannya atau di sini disebut sebagai diafragma gitu ya. Nah, suara yang masuk ke dalam mikrofon teman-teman atau suara yang masuk ke dalam headphone teman-teman yang ada mic-nya, yang ada mikrofonnya, itu menggetarkan diafragma di sana. Nah, karena bergetar, tentu saja getaran ini nanti akan dibuat atau diubah menjadi gelombang elektrik kalau di definisi di sini gitu ya. Nah, ini juga yang mengakibatkan kalau teman-teman penasaran loh, kok ada ya mikrofon yang harganya murah dan ada mikrofon yang harganya mahal. Ya karena ini juga gitu. Diafragma atau membran yang ada di dalam mikrofon ini beda-beda dan sensitivitasnya pun berbeda-beda. Semakin mahal biasanya lebih sensitif. Nah, bagi teman-teman yang punya mikrofon dengan harga yang relatif mahal pula, maka suaranya akan mendekati dengan suara aslinya. Jadi itu adalah perbedaannya gitu ya, membrannya beda-beda dan ya jadi teman-teman sangat bergantung sama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya punya mikrofon yang perlu nggak sih kita punya mikrofon yang mahal? Nah, pertanyaannya seperti itu tuh jawabannya macam-macam. Kalau memang teman-teman nggak butuh suatu hal yang begitu sensitif, yang perbedaan tadi ya kalau kita punya gelombang itu kan gelombang analog itu kan naik turunnya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu nggak kayak gelombang yang bagus kayak tadi gitu ya. Nggak kayak tadi gambar. Nah, nggak kayak gini. Ini kan gelombangnya bagus nih. Amplitudonya jelas. Tadi adalah simpangan terjauh gitu ya. Kalau di sini selalu simpangannya kayak gini. Tapi kalau misalnya suara teman-teman kan bisa kayak gini. Jadi butuh nggak sih sensitivitas setinggi itu? Nah, itu pertanyaannya. Kalau memang butuh ya berarti teman-teman memang harus membeli suatu mikrofon yang sangat bagus. Makanya beberapa penyanyi atau vokalis gitu ya punya mic yang bagus ya karena itu mereka pengen show off gitu ya terkait suara mereka yang bagus tadi gitu ya, perbedaan amplitudo sekecil apapun itu bisa ditangkap oleh si mikrofonnya. Namun ya kasarnya kalau suaranya agak sumbang ya lebih terdengar agak sumbangnya itu daripada yang menjadi lebih bagus nggak kayak gitu. Karena itu kalau ada orang yang menggunakan filter, nah itu baru memperbaiki suara. Tapi kalau guna dari mikrofon sebenarnya adalah menangkap suara yang ada, jadi sensitivitasnya yang dipertanyakan gitu ya, dipertaruhkan juga gitu ya. Nah, setelah didigitalkan, jadi ada suara kita punya masuk ke dalam mikrofon, udah menjadi gelombang listrik nih. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya kita coba untuk melakukan kompresi. Alasannya udah jelas. Kenapa? Karena memang kita punya keterbatasan dalam kemampuan transfer, kemampuan pengiriman data, dan juga mungkin si hard disk teman-teman juga nggak akan besar-besar amat gitu ya. Nah, buat apa juga kita memiliki suara yang di luar batas yang kita bisa dengar. Tadi udah jelas bahwa kita punya 20 Hz sampai 20.000 kHz. Namun suara yang direkam itu bisa mulai dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Nanti tinggal kita potong saja. Kemudian juga telinga kita tadi nggak sensitif amat. Makanya kadang-kadang ada suara yang seharusnya ada perbedaan amplitudo yang mungkin sangat sedikit, ya kenapa nggak dipotong aja, dijadiin sama aja gitu. Suara kita nggak bisa, telinga kita nggak bisa mendengar sedetail itu. Nah, ini adalah diperlukannya kompresi. Alasan dibentuknya kompresi. Gitu. Kompresi ucapan itu ada beberapa cara, yaitu menggunakan PCM dan ada vocoder. Dan kompresi audio secara umum bisa digunakan MP3. Nah, ini MP3 ini yang kalau teman-teman punya musik gitu ya, nah biasanya ada di dalam MP3 ini gitu ya. Gitu. Nah, sekarang sudah jam 4. Bentar, saya lihat dulu apa Yusuf sudah masuk belum ya?
Mbak Mega boleh apa namanya kabarkan saya apakah Pak Yusuf sudah ada? Belum ada ya? Belum ada nih kayaknya. Pak Yusuf tadi bilang mau masuk jam 10, tapi sepertinya belum ada beliau. Mbak Mega, tolong tanyakan ke beliau. Mbak Mega, ini ada dulu nggak ya? Monitor Mbak Mega. Wah, kayaknya Mbak Meganya juga lagi AFK. Nah, saya WA Pak Yusuf dulu ya. Karena beliau katanya mau masuk jam 10. Nah. Share dulu sebentar. Baik, Pak Yusuf masih OTW, jadi kita lanjutkan dulu ya di dalam kompresi suara. Mana ini screen saya? Nah, ini udah sampai MP3 gitu ya. Jadi nanti teman-teman punya kompresi udara, kompresi audio secara umum biasanya menggunakan MP3, tapi ada beberapa kompresi lain yang ada di luar sana yang teman-teman bisa gunakan. Contohnya yang lossless misalnya gitu ya, menggunakan FLAC dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman gunakan. Tergantung sama teman-teman butuhnya seperti apa. Masuk ke dalam vocoder dulu untuk kompresi ucapan. Vocoder atau voice coder adalah video codec yang menganalisis, memodelkan, dan mensintesis sinyal suara manusia. Jadi kalau teman-teman pakai vocoder ini, yang bisa dibuat atau yang bisa diciptakan adalah hanya suara manusia saja. Tapi nanti ada yang menarik sih. Nanti kita lihat ya bagaimana pembuatan dari encoding dari voice itu seperti apa. Algoritmanya apa saja? Algoritmanya adalah LPC dan juga CELPC. CELP, maaf. LPC adalah Linear Predictive Coding dan CELP adalah kode Excited Linear Prediction. Jadi intinya adalah kita memprediksi sebenarnya dari suara kita seperti apa. Kemudian nanti pada akhirnya kita menginginkan suara kita ini ya di-encode ya, diubah, kemudian nanti pengennya ya ada lagi suaranya. Kita cek kemana juga. Nah, mulai dari LPC dulu. LPC ini adalah sebuah teknik yang umum digunakan pada audio sinyal processing, terutama pada speech sinyal processing yang digunakan untuk mengompres sinyal suara dengan tingkat kompresi yang tinggi. Jadi kita pengen suara yang ada atau audio yang ada ini kita ubah atau kita proses gitu ya.
algoritmanya tentu agak mungkin jarang didengar sama teman-teman gitu ya, tapi ya ini salah satu bentuk dari kompresinya gitu. Didefinisikan di sini juga bahwa tingkat kompresinya tinggi. Jadi suara yang dihasilkan kemudian suara yang dikompres itu nanti akan menjadi relatif lebih kecil daripada dengan algoritma yang lain. LPC bertujuan untuk memodelkan suara manusia dengan melakukan filter pada suara dengan model bidang vokal. Jadi nanti teman-teman akan melihat bagaimana suara itu kita pisah gitu ya. Ada yang namanya noise dan ada yang namanya suara kita, pitch kita gitu ya. Kita pisah, kemudian nanti ada filternya. Dengan adanya filter ini nanti kita bisa melakukan kompresi yang baik. Nanti pun ketika akan dibalikan, teman-teman harus melihat filternya seperti apa dan nanti akan kembali menjadi suara yang sama. Gitu. Nanti ada contohnya menarik gitu ya, kayak suara-suara yang noise itu seperti apa. Ternyata noise kita itu cukup besar kalau kita sedang berbicara gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam sini gitu, di dalam perkuliahan kali ini. Pak Yusef sepertinya sudah ada ya Pak Yusef? Ya siap Pak Zagi. Baik Pak Yusef, gantian Pak Yusef boleh? Baik, saya lanjutkan ya. Terima kasih. Ini teman-teman ya, para mahasiswa. Pak Zagi ini posisi sedang di Belanda. Jadi hari ini jam berapa Pak? Sedang sahur ya? Jam 4 Pak. Jam 4. Ya, jadi dan sudah mulai dingin ya di sana ya. Suhu berapa Pak? 3 Pak. 3 derajat. Suhu 3 derajat. Ya, seperti masuk ke dalam kulkas lah kurang lebih ya. Baiklah Pak Zagi, terima kasih pagi-pagi sudah dapat memberikan kuliah dari jauh sana. Biar saya yang melanjutkan Pak. Terima kasih Pak Yusef. Ya, baik, silakan selamat beristirahat dulu ya. Saya sekarang izin share screen dulu. Saya ingin mencoba ini dulu deh. Sebentar ya, kita sedang berada di sini. Oke, saya akan bertanya dulu deh kepada kalian mengenai vocoder ini, LPC ini ya barusan ya. Baik. Baiklah, saya seperti biasa ingin mendengar dulu suara mulai dari Aras, Wildan, Nadia, sama Naida. Aduh, soalnya mengingat nama itunya susah. Coba ingin mendengar dulu Aras. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Ya. Wildan. Pagi, Pak, monitor. Oke, baik. Nadia. Pagi, Pak. Baik, Naida. Halo. Halo Pak, suaranya masuk nggak ya? Kecil. Zarfa, Naida ya. Iya, Pak. Suaranya kecil. Baiklah. Oke, terima kasih. Saya ada teman kalau begini. Sebentar, di sini ada Teh Mega nggak ya? Ada Pak. Oh, ada ya. Baik, Teh Mega. Terima kasih. Saya ingin melakukan CRS sih sebetulnya. Bisa dibantu di set nggak Teh? CRS yang sederhana. Sudah seberapa paham teman-teman ini mengenai linear predictive coding? Gitu. Jadi kalau dari Pak Zagi yang ini ya, misalkan masih perlu dilanjutkan oleh saya diulang, nanti saya akan ulang mengenai LPC ini. Nanti Teh Mega dicoba dulu cek membuat CRS yang berupa voting, tapi memang harus di setiap kelas ini. CRS. Kalau enggak saya akan coba secara manual saja ya. Baiklah, saya akan tanya dulu deh secara random mengenai LPC. Atau saya gini dulu, saya akan kasih dulu hiburan yang ini.
Apakah bisa dilihat nih? Nih, saya akan jalankan ini. Terima kasih masih bersama kami di program Ini Baru Berita. Begitu banyak berita, tapi yang ini baru berita. Pemirsa, setiap manusia, setiap orang memang diberikan talenta, kelebihan, kemampuan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam ya. Nah, salah satunya sudah hadir di sini tamu. Nah, ini dulu ya. Cobain juga. Coba. Sekarang kita coba ya, Pak ya, Pak ya. Tutup rapat, Kalau Pak? separuh buka nih, Bisa ini ya, berarti mengeluarkan kalimat seperti kalimat gitu bisa, Pak? Bisa. Kayak misalnya ini baru berita. Nah, itu ya. Jadi Bapak ini sadar atau tidak sebetulnya sedang melakukan LPC, ya, mensintesis suara. Kita lihat lagi. Yang ini diganti aja ya, Bapak yang ini ya. Yang ini aja lebih keren. Cak lontong. Coba. Cak lontong. Oke. Akbar. Mungkin yang ini agak susah kali, coba. Andrea. Pak, beliin baju, Pak. Baik, saya kembali lagi ke sini. Nah, oke, saya ingin bertanya dulu ya. Saya mau berhenti dulu. Ini tinggal 80 orang. Saya mau bertanya dulu kepada Jason. Jason? Halo Jason? Jason monitor. Halo Pak. Baik, saya ingin Jason boleh share screen-nya? Bentar Pak. Coba apa yang telah dipahami dari LPC? Baik, coba Jason gimana? Tadi LPC kalau ini gimana sebenarnya? Tadi kalau nggak salah Pak Sagi belum jelasin sampai sini Pak tentang LPC. Suaranya kurang kenceng nih, Jason. Sepertinya mic saya error Pak. Apa udah terdengar? Udah keras? Udah oke sekarang. Tadi kalau nggak salah Pak Sagi belum sampai sini Pak jelasinnya tentang LPC. Oh gitu. Coba kembali ke halaman 11. Oh baik. Baiklah kalau begitu saya akan mulai. Siapa tahu tapi ada yang udah tahu ya. Kita coba misalkan saya ingin mencoba bertanya kepada Galuh. Coba ke halaman 11 dulu Jason. Ini udah halaman. Oh ini. Oh halaman 11 ya. Halaman 12 kalau begitu. 12. Oh ya. Oke. LPC. Halaman 12. Oh, 12 yang di PPT atau yang di samping sini, Pak? Halaman 12. Oke, baiklah kalau begitu. Halaman berapa itu ya? Yang kelihatan dari sini sih mendingan yang di PPT aja ya. Yang di ini, yang tulisan di side scrollnya. Nah, di situ. Nah, next. Ini berarti, Pak. Oh, yang ini. Next. Nah, ini dia. Oh, tadi baru nyampe sini. Baiklah, kalau begitu
saya akan lanjutkan. Baik. Oke, Jason, terima kasih. Saya akan lanjut paparan kalau begitu. Berarti saya stop share ya, Pak? Ya. Oh, oke, Pak. Sharing, saya akan sharing dulu. Oh, sebentar. Mana Zoom-nya ya? Oh, ini. Oke. Saya akan sharing lagi. Nah, ini LPC. LPC ini adalah salah satu vocoder yang paling awal. Voice coder atau voice codec. Coding and coding. Menganalisis, memodelkan, dan mensintesis sinyal suara manusia. Jadi LPC itu mensimulasikan bagaimana vocal tract ini ya atau rongga suara kita memproduksi suara. Itu memodelkan secara matematis. LPC adalah sebuah teknik yang sudah umum digunakan pada audio signal processing, terutama pada speech signal processing, yang digunakan untuk mengkompresinya suara dengan tingkat kompresi yang tinggi. Suaranya memang jadi suara robot, ya tidak ada timbrenya lagi. Makanya setelah LPC bagus, maka banyak model-model synthesizer atau vocodec yang lain. Nih, LPC bertujuan untuk memodelkan suara manusia dengan melakukan filter pada suara dengan model bidang vokal atau vokal tract atau rongga suara. Rongga suara manusia lebih khususnya karena dari semua makhluk hidup yang paling kompleks itu adalah manusia. Ketika manusia berbicara, sinyal yang dihasilkan tidak murni vokal manusia, namun terdapat komponen suara yang lain yaitu hissing, pitch, gitu ya. Nah, yang kayak gitu. Kemudian ada popping. Nah, jadi ada dua selain vokalnya. Jadi kalau dimodelkan, model suara manusia itu ada yang pitch-nya, voice ya, yang bersuara yang vokalnya, kemudian yang noise atau unvoiced. Jadi secara garis besar dibagi dua ini. Nah, model LPC itu adalah kayak gini. Model suara manusia ya ada pitch-nya suara A, I, U, E, O garis besarnya ya. Kemudian ada noise-nya. Nah, ketika pitch ini, voice dan unvoiced ini dimasukkan secara bergantian atau bersamaan, tergantung komposisinya, dimasukkan ke dalam filter, maka akan terjadi sebuah sinyal yang mirip dengan suara manusia. Kan kita punya rongga suara nih di tenggorokan kita, sementara udaranya ini dihembuskan oleh paru-paru kita. Nah, jadi udara menghembuskan, paru-paru menghembuskan udara, kemudian ada pita suara kita yang menghasilkan suara pitch ini. Nah, masuk ke dalam rongga suara kita di tenggorokan dan terjadilah suara kita. Ini dibuat modelnya. Ini ya ada EN, kemudian rongga suaranya dibuat HN dan hasilnya adalah XN. Nah, kalau kalian lihat di sini. XN adalah HN filter dikonvolusikan dengan EN. Nah, ini lagi-lagi proses-proses di sinyal itu adalah konvolusi. Nah, bisa kalian lihat di sini ya kalau ingin lebih detailnya bagaimana LPC bekerja secara matematiknya. Nah, lihat di sini ya.
cara encoding dari LPC. Di sini ada sinyal suara saya, misalkan saya nih berbicara sekarang. Ketika saya berbicara, ada di sini yang namanya LPC analisis untuk mendapatkan duplikat dari filter. Filternya setelah di LPC analisis ini bisa mendapatkan filter, ya HN ini nih parameternya nih. Filter ini kan kalau persamaannya misalkan ya yang gampangnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, maka ABC-nya akan didapatkan. Ini nanti filternya tergantung, banyak macam-macamnya dan variabelnya juga yang ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung kebutuhan. Tapi untuk gambarannya adalah kayak AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau seandainya filter itu persamaan kuadrat, pastinya bukan persamaan kuadrat ya. Nah, filternya diperoleh, kemudian di sini dicek mana yang voice, mana yang unvoice. Jadi dalam waktu 1 detik misalkan, yang voice-nya mana, yang unvoice-nya mana. Nah, dimasukkanlah ke dalam sini. Nah, jadi dengan mendapatkan filter dan voice unvoice, maka kita sudah punya yang namanya rumus filter dan rumus timing dari vokal track kita, dari rongga suara kita. Inilah yang ditransmisikan. Nah, saat di decoder, maka yang voice-nya ini dilihat nih. Ini ya, filter parameternya dimasukkan ke sini. Untuk LPC-nya, ABC tadi, voice dan unvoice-nya ditentukan timingnya. Di sini nih, frekuensi parameter kapan voice, kapan unvoice, bergantian. Ya, untuk model yang lebih rumit ini tidak hanya bergantian ya, tetapi ada kombinasi macam-macam. Tapi ini yang paling sederhana di tahap awal yang bisa membuat mengirim Voyager dan lain-lain itu, atau terutama yang ke bulan ya tahun 76 itu ya, di sekitar tahun itulah tahun 70-an ini sudah mulai dilakukan sehingga kita bisa berkomunikasi suara dengan bitrate yang sangat rendah di 2400 bps ya, 2,4 kilo bps. Padahal manusia itu bandwidth-nya kan sudah 20 kHz ya. 20 kHz kalau dikali 2 udah 40 kHz Nyquist rate. Kalau 1 bps per hertz bandwidth ke bitrate ya, itu sudah minimal harus 40 kilo bps. Nah, dan yang kita tahu suara yang paling rendah telepon saja adalah 64 kbps. Dan ini hanya 2,4 kbps. Jadi betapa efisiennya encoding LPC ini. Untuk military, untuk outer space exploration atau communication itu sudah cukup gitu ya, karena tidak perlu tahu siapa yang bicara. Timbrenya atau warna suaranya sudah tidak bisa dikenal lagi karena semua orang bicara, hasilnya akan sama. Inilah LPC, linear predictive coding. Jadi menggunakan prediksi dari parameter filter. Karena rongga suara kita dimodelkan sebagai filter. Itulah LPC. Hari ini kita target paham LPC saja. Sampai LPC dulu. Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Terkait dengan Cak Lontong tadi. Nah, ini ya, kan pakai botol nih. Coba ya kita lihat mana yang sedang dipegang botol. Nah, ini sedang pegang botolnya nih. Botol ini kan memberikan udaranya, kemudian ada vokalnya di sini, kemudian voice unvoice-nya di tangan. Jadi ini sebuah LPC
tanpa matematika, tapi dari ya kreativitas saja, sehingga tidak bisa maksimal ya. Kalau ingin maksimal ya harus diturunkan matematikanya, sehingga bentuk filternya ini harus lebih sesuai, supaya bisa benar-benar menirukan suara manusia. Kalau ini kan kedengaran saja mirip gitu ya, karena ya dengan alat-alat yang terbatas. Itu dulu dari saya. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Ini pesertanya cuma tinggal 86 nih. Sambil saya menunggu ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada saya akan bertanya. Teh Mega bisa mohon share screen untuk presensinya dulu, Teh. Kita lihat kelas 01 dulu. Mari kita lihat presensi dulu K01 ya. Baik, ada berapa orang yang udah hadir? Sudah semua ya? Semua hadir? Sudah? K01. Nah, ada David. David, hadir David? Halo David, ada gak? Sepertinya tidak ada, Teh. Ya udah nanti bisa diasumsikan, tinggal di sync aja. Coba yang K02. Oh gitu, David K02 ya. Kalau K01 hadir semua. Oke, udah bisa di sync lah ya. Oh, Stella. Halo Stella. Stella nggak ada ya. Baik, kalau gitu kita akan coba sekarang, karena yang hadir cuma 85 nih. Kita nggak bisa CRS ya. CRS-nya udah bisa di-set belum, Teh? Oh baik, nggak usah dulu kalau begitu. Baiklah, saya akan bertanya dulu deh. Kalau begitu ya, saya akan bertanya ke nomor 29. NIM 29. Siapakah? Halo? NIM 29 tidak ada. Berarti NIM 30 deh. Regina? Iya, halo Pak. Suara saya terdengar. Ya, baik. Regina, tolong share screen, kemudian diceritakan kembali kepada saya LPC itu seperti apa. Oke, bentar Pak. Baik, yang berikutnya adalah yang nomor 31. Tolong buka LPC dari yang tadi ya, dari tautan yang tadi yang ada di slide atau dari Wikipedia. Tolong dibuka. Mungkin semua buka Wikipedia supaya nanti saya bisa bertanya dari Wikipedia. Silakan Regina di share screen-nya. Regina, bagaimana? Udah kelihatan belum ya? Belum. Oh, bentar. Oke. Apa yang bisa dipahami oleh Regina mengenai LPC ini? Sekarang udah kelihatan kayaknya, Pak. Sudah. Oke, jadi LPC itu setahu saya buat memodelkan pembentukan suara manusia. Terus juga mengkompresinya dengan tingkat kompresi yang tinggi gitu. Terus kalau buat ini manusia itu kalau bicara ada dibagi dua, ada pitch itu dari yang suara aslinya sama noise itu dari udara kalau yang dikeluarkan kalau manusia ngomong, kurang lebih gitu.
Ini saya jelasin sampai yang mana ya, Pak? Ya. Atau oke, udah cukup lah ya. Coba saya mau bertanya ke tadi nomor 30 ya. Nomor Regina yang 30 itu? Iya, saya 30, Pak. Oke, 31. Sekarang Elizabeth, tolong share screen Wikipedia atau yang dari Stanford ini. Terserah, mau yang dari Mr. Kim, dari Stanford atau dari Wikipedia. Supaya tambah, atau dari YouTube gitu ya. Silakan yang lain, tolong carikan YouTube atau Wikipedia atau SlideShare apapun yang bisa memberi pemahaman lebih mengenai LPC. Silakan. Nah, oke. Coba scroll ke bawah. Ada lagi nggak? LPC itu apa? Ada Pak, ini udah sampai bawah. Ada yang bisa dipahami dengan gampang nggak LPC dari sini? Ada gambarnya ya? Iya. Saya minta bantuan Ananta Wayan. Cari dari YouTube. Kalau Gafriel Beni cari dari SlideShare. Karena dari wiki ternyata tidak ada. Oke, coba sekarang sambil cari dari dari Google Scholar. Scholar.google.com. Silakan oleh ini siapa, Regina ya. Gafriel, bisa di share screen Gafriel? Halo? Ya Pak, sebentar. Oke. Ya, coba dari YouTube. Kemudian Ananta tadi dari SlideShare. Belajar mencari yang gampang-gampang. Saya tadi dari YouTube apa SlideShare, Pak? Terserah lah. Oh, dari mana saja yang gampang lah. Jadi prinsip utamanya sudah saya sampaikan, seperti barusan juga sama Regina disampaikan bahwa LPC itu mencoba merekonstruksi filter karena rongga manusia ini dianggap sebagai filter, hanya parameternya yang dia ubah-ubah, yang dia dapatkan dari LPC analyzer ya. Suara manusia didengarkan, kemudian diperkirakan parameter filternya, ABC-nya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K mungkin ya, karena bisa banyak parameternya. Nah, kemudian si filter ini ternyata diaktifasi dengan voice dan unvoice saja, sehingga menghasilkan suara. Mirip dengan botol tadi, itu prinsip utamanya. Tapi saya ingin kalian mencari informasi yang lebih mudah. Gimana Gafriel, udah dapat belum? Sudah nih Pak. Silakan coba di share screen. Sudah kelihatan belum Pak? Ya, coba di maksimalis saja. Coba kita lihat dari sini. Ini Pak. Oke, next. LPC, kemudian next ada kita cari gambarnya. Oh, ini Pak.
Oke, ini masih analisisnya ya. Coba next lagi. Next. Wah, ini Nggak ada, Pak. ini sudah canggih ini ya. Bukan intro. Ya sudah, ini saja. Sekarang satu lagi. Berarti belum mendapatkan pengenalan yang lebih baik ya. Satu lagi Ananta. Siapa tadi namanya? Wayan. Silakan. Mana? Sebentar, Pak. Mana Ananta Wayan? Udah kedengaran belum ya, Pak? Nah, oke, sudah. Coba udah ada belum hasilnya dari YouTube? Pengenalan LPC gitu. Introduction to LPC atau LPC overview. Sudah ada belum? Ini baru mau share screen, Pak. Silakan. Kita punya waktu 2 menit lagi. Kita maksimalkan lah. Jadi dia cuma ada gambar seperti ini, Pak. Oke. Terus coba. Jadi kalau sesuai penjelasannya, suara yang dipetik itu bakalan dilewati melalui sebuah filter. Oke, gini aja Wayan, karena waktunya habis, si ininya dimasukkan di chat aja, dikopas di chat. Baik, Pak. Biar nanti semua memperkaya pemahaman dari situ. Nah, itu ya, tolong nanti disimak dulu yang dari Wayan itu. Supaya ada pemahaman yang lebih. Hai pemain. Oke, nanti saya akan melihat juga. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu. Mohon agar kalian cari bahan-bahan yang lain supaya LPC ini dapat dipahami dengan lebih baik. Parameternya apa saja, kemudian tipe-tipe berikutnya apa, siapa penemunya dan lain-lain. Silahkan ya. Oke, Teh Mega tolong disinkronize saja ke CX ya, presensinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sampai di sini. Kita jumpa lagi hari Jumat. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak, salam multimedia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.